Selamat pagi anak-anak, kita kembali belajar daring. Untuk kesempatan ini Bapak akan menjelaskan lanjutan dari materi kita. Sebelumnya atau di video sebelumnya Bapak udah menjelaskan apa artinya statistika. Oke, statistika itu kan ilmu yang pelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian dan analisis. Nah, itu pada umumnya. Oke, di sini untuk pengumpulan datanya Bapak kemarin tidak menjelaskan. Untuk kesempatan ini Bapak jelaskan secara lisan. Cara pengumpulan data itu ada 4 cara atau 4 metodenya. Yang pertama adalah metode observasi. Observasi artinya kan pengamatan. Berarti ada suatu objek yang kalian amati, itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Nah, itu cara pertama atau metode pertama. Yang kedua adalah metode wawancara atau interview. Berarti kalau kita wawancara, kan ada tanya jawab, ada narasumbernya. Berarti kita bisa mengumpul data secara wawancara atau interview. Yang ketiga adalah metode angket atau kuesioner. Nah, kuesioner ini hampir sama dengan wawancara. Cuma kalau wawancara kita kan secara lisan, sedangkan kalau dia angket, dia sudah tertulis. Jadi ada nanti beberapa pertanyaan atau yang harus diisi. Itu bedanya antara wawancara dengan angket. Yang kedua, metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode atau teknik cara pengambilan atau pengumpulan data yang sudah ada. Misalnya nih, kalian mau mencari angka kelahiran di Siantan. Jadi datanya sudah ada. Jadi kalian tinggal ambil. Itu artinya metode dokumentasi. Oke. Berarti pengumpulan data udah ya, kita langsung ke penyajian data. Oke, penyajian data ini yang pertama ada dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti berarti ada tabel, nanti ada bentuk diagram, ada bentuk lingkaran. Yang pertama adalah bentuk tabel. Berarti tabel distribusi frekuensi. Di sini yang pertama data atau tabel data tunggal. Artinya berarti ada data selain tunggal. Berarti data tunggal. Data tunggal adalah data yang diperoleh benar-benar mempunyai satu data saja atau tunggal. Misalnya nih, ini nilai kalian. Saya nilai ulangan harian. Nilai ulangan harian nilainya 6. Orangnya hanya 1, 7 hanya 1, 8 nilai 8 ada 1 orang, 9 1 orang, 10 1 orang. Jadi hanya 1 orang. Artinya kan data kan tunggal, berarti hanya 1. Kemudian data berbobot. Berbobot artinya nilainya berbobot. Data yang peroleh punya nilai lebih dari 1 data. Misalnya nilai ulangan harian ada yang nilainya 40. Banyak orangnya atau frekuensinya 1 orang yang memperoleh 40. Sedangkan 50 ada 3 orang. Jadi beda ya. Yang nilai 60 ada 5 orang. Yang nilai 70 ada 6 orang. Nilai 80 ada 9, nilai 90 ada 4 orang. Berarti kalau lebih dari 1 itu artinya data berbobot. Kemudian data berkelompok. Ini ada dikelompokkan. Data berkelompok adalah data yang diperoleh mempunyai rentangan atau interval yang sama untuk tiap kelasnya. Ini contohnya. Ini misalnya saya buat ini aja ya, berat badan aja, karena 1 sampai 5 kan ada nilai rentangnya. Oke. Ini berat badan manusia. Misalnya dari 1 sampai 5, berarti kan ada 1 2 3 4 5. Berarti dari 1 sampai 5 ada misalnya 5 kilo nih. Ada 2 orang yang kalian data. Sedangkan berat badan dari 6 kilo sampai 10 kilo ada 4 orang. Sedangkan berat badan dari 11 kilo sampai 15 kilo ada 6 orang. Sedangkan 16 sampai 20 ada 3 kilo dan seterusnya. Jadi dia ada interval. Dari 1 sampai 5 dikumpulkan baru berapa orang. Nah itu dia. Itu artinya data berkelompok. Oke, untuk mencari atau menentukan data tunggal, berbobot atau berkelompok, ada langkah-langkah. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah, oke, saya lanjutkan. Ini ada beberapa langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas. Kelas ini adalah panjang intervalnya, interval dari suatu data. Misalnya ini namanya. Berarti ini satu kelas. Ini kelas-kelasnya. Sedangkan batas kelas itu adalah, batas kelas itu ada 2 ini, yaitu batas kelas atas sama batas kelas bawah. Misalnya ini. Ini berarti batas kelas bawahnya. Ini adalah batas kelas atasnya. Itu artinya nanti ada caranya untuk menentukan batas kelas bawah sama atas.
Kemudian tepi kelas. Tepi kelas itu ada dua, yaitu tepi bawah kelas. Artinya adalah untuk mencari tepi bawah kelas, batas bawah ini tadi kan, batas bawahnya berarti 1. Batas bawah dikurang 0,5 itu untuk mencari batas bawah. Jadi setiap mencari tepi bawah kelas, batas bawahnya BT 1 dikurang 0,5. Sedangkan tepi batas atas atau tepi atas kelasnya adalah batas atas ditambah. Kalau untuk mencari tepi atas berarti ditambah 0,5. Itu bedanya ya. Kemudian lebar kelas ini sama dengan interval, berarti 1 sampai 5. Untuk menentukan interval ini atau lebar kelas 1 sampai 5, caranya adalah tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas, itu mencari interval. Jadi cari dulu tepi atasnya sama tepi bawahnya. Habis itu untuk mencari interval, kurangkan tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas, itu untuk mencari interval. Yang kelima, langkah kelima adalah titik tengah kelas. Berarti titik antara interval tadi, misalnya 1 sampai 5, tengahnya berapa? Harus hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan tengahnya kan 3. Nah, ini kalau misalnya intervalnya 1 sampai 5. Gimana kalau intervalnya 1 sampai 100? Masa hitung 1, 2, 3 ini sekian? Nah, caranya adalah setengah dikali batas atas ditambah batas bawah, atau batas bawah ditambah batas atas. Setengah dibagi batas atas ditambah batas bawah, itu mencari titik tengah kelasnya. Yang keenam adalah frekuensi. Frekuensi artinya adalah banyaknya data pada interval. Misalnya interval dari 1 sampai 5 ada 2, itu artinya frekuensi. Banyaknya 6 sampai 10 ada 4, itu artinya frekuensi. Yang ketujuh, banyaknya kelas. Nah, untuk mencari banyaknya kelas adalah K sama dengan R per I, di mana K itu kan banyaknya kelas, sedangkan R itu ranknya, sedangkan I itu lebar kelas. Berarti untuk mencari banyaknya kelas adalah rank dibagi lebar kelas, sedangkan untuk mencari rank adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah, atau frekuensi tertinggi dikurang frekuensi terendah. Oke. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama itu K sama dengan R per I. Sedangkan cara si aturan Sturges adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, masalahnya nanti kan kalau ini kan kayaknya lebih susah, ada log N-nya. Tapi ini sama-sama, ini juga bisa pakai, ini juga bisa dipakai. Nah, itu beberapa langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Nanti kita langsung ke datanya biar kalian tahu seperti ini langkah-langkah yang dilakukan. Oke, sekian, terima kasih.